Assalamualaikum sahabat KMC. Jadi di podcast kali ini saya Rahma Berta nggak sendirian. Saya ditemani dengan dokter gigi kita yang ada di klinik Mamikasa, yaitu Dokter Meiti Istrianti Lestari. Halo dok. Halo Tia. Halo, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang perawatan gigi berlubang, es botol, dan sariawan ya dok ya. Nah, di podcast kali ini yang pertama kita bahas adalah tentang perawatan gigi berlubang. Sebenarnya gigi berlubang itu sendiri penyebabnya apa sih dok? Baiklah, jadi saya jawab dulu ya. Jadi berlubang itu biasanya disebabkan karena adanya makanan-makanan yang tertinggal di dalam mulut. Nah, makanan yang tertinggal di dalam mulut itu lama-lama akan menumpuk. Nah, di dalam mulut itu sendiri kan ada yang namanya bakteri. Salah satu bakteri penyebab gigi berlubang itu sendiri yaitu bakteri Streptococcus mutans namanya. Nah, dari bakteri itulah dia berkoloni, kemudian membentuk asam sehingga di mulut itu menjadi asam. Karena asam itulah juga akan terbentuknya gigi berlubang. Kalau tidak terjadi remineralisasi maka dapat terjadi lubang yang dalam dan terus menerus. Makanya sebelum gigi berlubang jangan lupa dirawat dulu. Kalau itu penyebabnya ya dok ya. Terus pencegahan sebelum hal tersebut terjadi apa sih dok kira-kira? Kalau untuk pencegahan sendiri sebenarnya sama aja sih kayak biasanya, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur, dan tentu aja sikat giginya harus yang bener dong, Iya, ya kan? sesuai SOP Iya. gitu ya dok ya. Udah pernah diajarin ya. Iya. Kemudian ya jangan lupa datang kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, setelah itu dok, setelah gigi berlubang itu Mm-mm. untuk orang dewasa dok. Kalau untuk anak-anak nih sering ada kita dengar Iya. karies botol itu sendiri sebenarnya kayak gigi hitam gitu di anak-anak ya dok ya. Iya ya. Iya. Jadi yang selama ini orang lihat tuh, iya dok, ini gigi anak saya kenapa ya hitam-hitam di gigi depan atasnya gitu. Biasanya kenapa sih namanya karies botol? Karena biasanya anak-anak yang giginya berlubang dan berwarna hitam itu disebabkan karena anak-anaknya minum susu botol sampai tertidur biasanya. Kalau dalam kedokteran gigi ada 3 jenis karies botol itu sendiri. Untuk namanya biasanya ada early childhood, yang mild, ada yang moderate, dan yang severe. Jadi kalau untuk yang mild maksudnya yang paling ringan. Nah, untuk yang paling ringan itu biasanya gigi anak-anaknya cuma bagian atasnya aja nih, yang hitam-hitam. Bagian atasnya aja ya dok ya. Tapi cuma beberapa yang katanya. Sedangkan kalau untuk yang modern atau yang sedang, nah biasanya udah terkena semua gigi depan atasnya. Udah hitam semua, tiba-tiba ada kan anak-anak yang ketawa tiba-tiba giginya hitam semua di atas. Nah, itu berarti udah masuk gejala yang sedang. Sedangkan kalau untuk yang udah berat biasanya udah kena atas bawahnya. Cuma rata-rata sih yang saya temuin selama ini sih kebanyakan bagian atasnya ya yang hitam-hitam ya. Itu sih penyebabnya karena ya tadi minum susu botol sambil tertidur, kemudian nggak dicopot setelah adanya ketiduran, nggak dicopot susu botolnya, jadi kan menggenang di dalam situ kan ada susunya di dalam gigi itu nempel. Setelah dia hitam ya dok ya, ada potensi dia bakal melepaskan dok gigi-gigi hitam itu. Itu bakalan ada regenerasi lagi gigi yang baru nggak dok kira-kira? Kan untuk anak-anak kan biasanya umuran kita minum susu botol tuh umur berapa sih? 2-3 tahun ya? 2-3 tahun. Nah, biasanya di umur 2-3 tahun itu memang masih pakai gigi susu. Jadi untuk gigi tetap itu pertumbuhannya dimulai dari umur 6 tahun. Jadi kemungkinan di atas umur 6 tahun itu baru akan terjadi pergantian gigi dari gigi susu ke gigi tetap. Tetapi nih ya, untuk sahabat KMC nih, untuk anak-anaknya yang udah umur 3 tahun tapi giginya udah berlubang atau segala macam, itu harus dirawat juga. Jadi kalau misalnya ada yang berlubang ya bisa ditambal, atau misalnya ada pasien ada gigi anaknya ngerasa sakit, ya harus diberikan obat analgesik terlebih dahulu. Jadi sebenarnya mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Benar banget sih dok ya. Itu untuk ranah gigi anak-anak dok. Kalau misal kita udah bahas anak-anak dan dewasa, gimana kalau keduanya dok? Yang paling rentan di mulut ini sebenarnya sariawan dok. Sariawan itu sendiri penyebabnya gimana sih dok?
Untuk sariawan biasanya sih sariawan tuh kalau untuk dari yang literatur yang saya baca ya, sariawan itu ada 2 jenis ya. Jadi sariawan itu ada karena trauma, jadi namanya di kedokteran itu namanya traumatic ulcer. Yang kedua itu ada namanya stomatitis aftosa rekuren. Nah itu penyebabnya bisa macam-macam. Untuk yang traumatik tadi biasanya karena giginya kegigit atau misalnya mukosanya kegigit atau pas sikat gigi kemudian nggak sengaja tuh ketusuk atau makan yang pedes-pedes keripik-keripik yang tajam-tajam, nah bisa, atau bisa jadi gigi palsunya terlalu tajam jadi lama-lama akan melukai mukosa di dalam mulut. Nah itu bisa jadi sariawan juga. Yang kedua ada stomatitis aftosa namanya. Nah stomatitis aftosa ini biasanya faktor hormonal. Biasanya pernah nggak Tia pas mendekati menstruasi suka sariawan? Iya, karena gitu sih Dok. Dan sariawannya perubahan mood itu juga jadi salah satu penyebab yang bikin nggak asik banget. Sukanya kan sariawan, dan biasanya kalau untuk yang hormonal itu dia itu akan terjadi berulang setiap mau menstruasi. Gitu ya Dok. Bisa jadi kayak gitu, dan biasanya tempatnya juga sama, nggak berpindah-pindah. Itu bedanya sama yang tadi yang kata aku traumatik tadi, ya itu bisa kena kemana aja. Kalau makan keripik berarti mungkin bisa di lidahnya, atau kalau misalnya dia kegigit berarti bisa ke bibirnya. Nah itu bedanya. Nah, kemudian bisa juga karena kekurangan nutrisi bisa. Kurang nutrisi. Kayak kurang vitamin B12, asam folat, zat besi. Nah itu juga bisa menyebabkan adanya sariawan di dalam mulut. Kalau untuk penyembuhannya nih Dok, kan ada durasi waktu penyembuhan. Kalau antara hormonal sama yang traumatik Dok, durasinya lebih lama yang mana nih Dok di antara keduanya? Kalau untuk itu sih yang saya baca sih sama aja sih sebenarnya. Rata-rata sariawan itu penyembuhannya sekitar 6-10 hari. 6-10 hari ya Dok ya. Tapi jika misalnya sariawan itu udah 2 minggu nih udah dikasih obat, tapi nggak sembuh-sembuh, kita patut mencurigai. Takutnya akan terjadi keganasan. Makanya mungkin dokternya akan merekomendasikan pasiennya untuk tes histologi. Apakah melihat apakah lesi itu ganas atau memang belum sembuh aja karena faktor umur bisa atau faktor nutrisi. Oke. Jadi setelah Tia simpulkan tadi, kesehatan gigi dan mulut itu emang benar-benar penting banget dijaga ya Dok. Iya dong, pasti. Dan mesti banget dilakuin pengecekan 6 bulan 1 kali seminimalnya. Iya. Terutama sih di klinik Mami Kasa ya Dok ya. Pemeriksaan ini jangan lupa semuanya ya di klinik Mami Kasa. Karena klinik Mami Kasa itu sendiri udah lengkap banget fasilitasnya guys. Dan selain lengkap fasilitasnya, klinik Mami Kasa juga punya dokter-dokter yang andalan banget di setiap jam. Jadi aku juga mau kasih tahu nih guys, kalau di klinik Mami Kasa itu dokternya bisa by appointment dan bisa selalu ada dari pagi sampai malam. Lebih ada dari ayang guys, kebayang nggak? Jadi untuk kalian jangan lupa lakukan perawatan gigi di klinik Mami Kasa, dan kalian bakal ketemu sama Dokter Masayu Nurul dan Dokter Meiti Isrianti Lestari. Jadi kayaknya kita tutup dulu nih Dok video kali ini. Makasih atas waktunya Dok. Terima kasih juga untuk edukasinya untuk sahabat KMC semuanya. Jadi aku notice sekali lagi, don't forget to come to klinik Mami Kasa. See you